Film diawali dengan seorang remaja laki-laki yang tengah berjalan di bawah hujan dan di tengah keramaian. Ia bermonolog bahwa ia sering dikira bodoh karena sulit berkomunikasi, meskipun nyatanya tidak demikian. Scene berganti. Anak kecil bernama Nathan tengah berada di sesi konsultasi bersama kedua orang tuanya. Hasil konsultasi tersebut menunjukkan bahwa Nathan memiliki autisme dan synesthesia, di mana ia bisa mendengar warna dan melihat suara. Di lain hari, Nathan bersama ayahnya pergi. Di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi kecelakaan, dan ayahnya pun meninggal. Di pemakaman ayahnya, ibunya ingin sekali menggandeng Nathan agar mereka dapat melalui ini bersama-sama. Namun Nathan tidak mau dan kabur. Suatu ketika, ibunya melihat Nathan sedang menulis sesuatu. Melihat hal itu, ibunya menyadari bahwa Nathan memiliki kecerdasan dalam matematika dan membawanya ke sekolah untuk mencarikan guru. Di sekolah itu, Nathan mengenal Olimpiade Matematika Internasional, dan dia pun diajari gurunya yang bernama Mr. Humphreys. Dengan gurunya itulah Nathan terus belajar dan belajar mempersiapkan Olimpiade itu saat dia sudah cukup usia nanti. Nathan pun sudah beranjak remaja. Dia menjadi pribadi yang diam dan susah berkomunikasi. Satu-satunya orang yang kerap dengannya adalah Mr. Humphreys. Sepulang sekolah, ibunya membelikan makanan. Namun karena jumlah makanan itu bukan bilangan prima, Nathan sangat marah pada ibunya hingga ibunya hampir menangis. Malam harinya, Mr. Humphreys memberi kabar pada Nathan bahwa Nathan lolos untuk pelatihan Olimpiade lebih lanjut. Kedatangan Mr. Humphreys membuat Nathan tidak nyaman sehingga ia berusaha bermata-matai Mr. Humphreys dan ibunya yang tengah mengobrol. Di dalam mobil lama, ibunya Nathan sedang bersedih mengingat kejadian di masa lalu bersama suaminya dan bagaimana saat Nathan kabur dari dirinya. Nathan pergi ke bandara untuk perjalanannya ke pelatihan Olimpiade. Di jalan, ia berlatih bahasa Mandarin. Saat tiba di bandara, ia disambut oleh pelatih barunya, Mr. Richard. Di bandara, dia bertemu dengan teman-teman barunya. Dia disambut oleh Isaac, yang kemudian diikuti oleh teman-teman lainnya. Everyone, this is Nathan. Hi Nathan. Di perjalanan menuju Taiwan, ada seorang anak perempuan yang mengajaknya mengobrol. Anak perempuan itu terlihat tertarik dengan Nathan, meskipun Nathan mengabaikannya. Tiba di tempat pelatihan, Nathan dan teman-temannya bertemu tim dari Cina. Agar pembelajaran berjalan efektif, delegasi dari Inggris dan Cina dipasangkan 2 orang agar dapat saling berbagi ilmu. Nathan mendapat pasangan seorang gadis bernama Xiang Mai. Xiang Mai ternyata adalah keponakan dari pelatih Cina. Xiang Mai pun berusaha mengakrabkan diri dengan Nathan. Ia mengajak Nathan berkeliling. Di tempat itu, Nathan sekamar dengan Luke. Tiba di kamar asrama, Nathan menelpon Mr. Humphreys dan mengabarkan bahwa dia merasa takut karena ia merasa temannya jauh lebih pintar dari dirinya. Saat sedang diskusi di kelas, Nathan tidak terlihat ambil andil, sehingga Mr. Richard menegurnya dan memintanya agar lebih aktif. Di rumah, ibunya Nathan terus melakukan kegiatan hariannya, mulai dari bekerja dan beres-beres rumah. Hal itu pun tidak dapat mengurangi rasa kesepiannya. Karena itu, ia menghubungi Mr. Humphreys untuk temannya mengobrol sekaligus belajar matematika. Merasa kurang nyaman mengobrol dengan teman-temannya, Nathan memilih berkeliling kota sendirian. Karena sama-sama kesepian, akhirnya ibunya Nathan dan Mr. Humphreys semakin dekat dan mereka pun berciuman.
Chiang Mai dan Nathan mengobrol di taman. Chiang Mai bercerita tentang bagaimana matematika juga merupakan sebuah seni di Cina. Saat mereka sedang makan, Nathan mendapati makanannya tidak berjumlah bilangan prima, dan Chiang Mai pun menghadapinya dengan memakan satu, sehingga Nathan tidak jadi marah. Di kelas, Mr. Richard memberi pertanyaan dan meminta Nathan menjelaskannya. Nathan pun menjelaskan itu di hadapan teman-temannya, yang membuat seluruh temannya menjadi kagum. Sehari sebelum hari ujian tiba, Chiang Mai mengajak Nathan berwisata kuliner keliling kota agar lebih rileks menjelang ujian. Sementara itu, teman-teman Nathan yang lain sibuk belajar. Hari ujian tiba. Nathan dan teman-temannya pun mengerjakan soal itu dengan cara mereka. Setelah selesai dan hasil diumumkan, Nathan lolos ke Olimpiade Matematika Internasional yang diadakan di Inggris. Luke yang tidak lolos ke Olimpiade itu merasa sangat stres, dan dia menyakiti dirinya dengan menggoreskan benda tajam ke tangannya. Nathan mengetahui hal itu, sehingga ia berusaha menenangkannya. Sebelum pulang ke Inggris, Mr. Richard menasihati Nathan. Ia berkata bahwa Nathan sangat berpotensi. Yang ia butuhkan hanyalah fokus. Saat tiba di Inggris, Chiang Mai takjub dengan keindahan negara itu. Melihat Chiang Mai bahagia, Nathan pun ikut bahagia. Setibanya di rumah, Nathan marah karena sambutan ibunya. Namun kehadiran Chiang Mai di rumah itu membuatnya berubah. Dia menjadi lebih banyak berbicara dengan ibunya. Malam hari menjelang tidur, Nathan dan Chiang Mai mengobrol tentang ayah Nathan yang sudah meninggal. Berawal dari itulah, Nathan menjadi penasaran tentang emosi. Akhirnya, tibalah hari pembukaan Olimpiade. Hari itu, delegasi-delegasi antar negara diperkenalkan lengkap dengan kostum khas mereka yang mewakili tiap-tiap negara. Malam harinya, Chiang Mai yang tidak bisa tidur datang ke kamar Nathan. Nathan mempersilahkan Chiang Mai untuk singgah di kamar itu seperti saat di rumah. Chiang Mai berkata bahwa ia senang bersama Nathan, dan Nathan pun juga. Saat pagi tiba, pamannya Chiang Mai tiba-tiba masuk ke kamar Nathan dan langsung marah saat menemui Chiang Mai sedang tidur bersama Nathan. Merasa pamannya sudah kelewatan, Chiang Mai memilih untuk pergi dan tidak mengikuti kompetisi. Sambil berkemas, ia berpamitan pada Nathan dan berkata bahwa ia menyukai Nathan. Waktu ujian pun tiba. Nathan terlihat resah karena kepergian Chiang Mai. Pikiran Nathan kacau akan soal ujian, kenangan saat ditinggalkan ayahnya, kenangan saat ditinggalkan Chiang Mai, hingga ia tiba-tiba melihat ayahnya duduk di ruang ujian. Akhirnya Nathan pun memutuskan untuk pergi dari ruang itu. Dan ia meninggalkan Olimpiade yang sudah disiapkannya sejak kecil. Dibantu dengan Mr. Humphries, ia berhasil kabur dan ibunya mengejarnya. Ibunya menemukan Nathan di restoran Cina. Mereka mengobrol tentang Chiang Mai dan ayahnya. Tidak ingin lagi kehilangan seseorang yang ia sayangi, Nathan pun diantar ibunya pergi ke stasiun menyusul Chiang Mai. Di mobil, Nathan melakukan hal yang membuat ibunya begitu takjub sekaligus terharu. Karena Nathan mau duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Ibunya sangat senang akan perubahan-perubahan yang terjadi pada Nathan. Film ditutup dengan adegan Nathan dan Chiang Mai sedang bercengkrama dengan asik, dan film pun tamat. Pertemuan Nathan dan Chiang Mai mengubah banyak hal di kehidupan Nathan. Melalui Chiang Mai, Nathan belajar banyak hal tentang emosi, dan bagaimana usaha ibunya Nathan untuk membesarkannya sangatlah luar biasa. Sungguh film yang menghibur dan menyentuh hati. Karena itulah film ini berhasil meraih 4 penghargaan dan 9 nominasi. Kalau menurut teman-teman, bagaimana nih? Sekiranya, sekian alur film
A Brilliant Young Mind. Jumpa lagi dalam penjelasan alur film berikutnya. Terima kasih.